Halo, selamat datang di channel obrolan manajemen dan bisnis. Topik pembahasan kali ini ialah mengenali kekuatan diri untuk bernegosiasi. Dalam kegiatan kita sehari-hari, setiap individu berinteraksi satu sama lain, baik dalam hal bisnis, dalam hal keluarga, kegiatan sosial, atau politik. Saat berinteraksi, terjadi proses pengaruh-mempengaruhi sampai dengan negosiasi untuk mencapai kesepakatan bersama. Saat berinteraksi, salah satu pihak atau kedua pihak pada umumnya mencoba mempengaruhi atau membujuk lawan bicaranya agar mengikuti kehendaknya atau untuk memenangkan pendapatnya. Saat negosiasi berlangsung, sadar atau tidak sadar, setiap pihak akan menggunakan power atau kekuatannya untuk bernegosiasi. Power atau kekuatan yang saya maksudkan adalah diperuntukkan sebagai senjata bagi masing-masing pihak untuk bernegosiasi. Setiap individu memiliki dua jenis power, yaitu yang disebut positional power dan personal power. Positional power adalah kekuatan formal yang diperoleh atau diberikan dari luar atau external power. Contohnya, seorang pejabat pimpinan perusahaan itu dibekali perusahaan beberapa power seperti antara lain memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan, memberi reward and punishment, melakukan promosi, mutasi, memberhentikan karyawan dan sebagainya. Contoh lain positional power yaitu seperti memiliki kekayaan pribadi, luasnya jaringan komunitas, memiliki koneksi dengan pejabat. Sedangkan personal power adalah kemampuan atau kekuatan yang berasal dari dalam diri individu atau internal power. Personal power itu dibentuk melalui soul, heart, mind, dan intelligence atau jiwa, hati, pikiran, dan inteligensia. Contoh yang terkait dengan jiwa dan hati yaitu seperti moral, integritas, kejujuran, wisdom, kepribadian, mentalitas, attitude. Kecerdasan emosi atau EQ yang baik itu merupakan personal power terkait maturity atau kedewasaan dalam manajemen emosi. Beberapa contoh emotional quotient atau EQ seperti kemampuan mengendalikan emosi, bertindak adil, konsisten dalam perbuatan, memiliki empati dan toleransi yang proporsional, objektif, rendah hati. Personal power juga meliputi kompetensi teknis dan soft skill. Kompetensi teknis ialah merupakan kompetensi yang dibangun berdasarkan kekuatan IQ atau intelijensia dari individu. Seperti contohnya kompetensi manajerial, kompetensi sebagai engineer, teknisi, artis, tukang, karya seni, memasak, dan sebagainya. Sedangkan soft skill merupakan aplikasi kompetensi yang dibangun berdasarkan hati, pikiran, dan intelijensia. Beberapa kemampuan soft skill seperti contohnya problem solving, memotivasi orang, membangun inspirasi, pengambilan keputusan, membangun sinergi, komunikasi yang efektif, kemampuan mengatasi konflik. Personal power akan membangun karisma atau kredibilitas seseorang hingga menjadikannya sebagai role model. Seseorang yang memiliki personal power yang kuat akan mampu untuk memberikan nilai atau manfaat yang besar bagi orang lain. Jadi, kemampuan bernegosiasi seseorang sangat banyak ditentukan oleh kualitas personal power yang dimilikinya. Maka dari itu, setiap orang hendaknya secara terus-menerus meningkatkan personal power-nya dan mengaplikasikannya saat memimpin atau bernegosiasi. Adapun positional power hendaknya digunakan hanya saat benar-benar diperlukan. Perlu kita pahami bahwa positional power sifatnya hanya sementara
yang diperoleh dari eksternal. Contoh, seorang pejabat memperoleh positional power saat menjabat. Namun setelah berhenti menjabat, positional power-nya hilang. Sedangkan personal power sifatnya permanen atau abadi dan merupakan kekuatan atau modal yang sangat efektif untuk memimpin atau bernegosiasi. Demikianlah penjelasan mengenai topik mengenali kekuatan diri untuk bernegosiasi. Sampai jumpa.